Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Lutfi Farhan, program studi Ilmu Perpustakaan, mata kuliah Bahasa Indonesia. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izinnya saya bisa menyampaikan tugas presentasi saya dalam tugas Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak Irfa Fatur Rahman, hadirin mahasiswa Universitas Terbuka yang saya cintai, izinkan saya membahas tentang pengertian COVID-19. COVID-19 adalah penyakit infeksi virus SARS atau sindrom coronavirus. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan pernafasan, mulai dari gejala yang sangat ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, hingga pneumonia. COVID-19 coronavirus adalah penyakit yang baru disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang juga sering disebut virus corona. Poin kedua adalah penularan COVID-19. COVID-19 begitu cepat menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Jumlah korban dan angka kasus kian meningkat. Hingga tulisan ini dibuat jumlah kasus mencapai lebih dari 5.002 kasus di Indonesia, sedangkan di dunia mencapai 58,7 juta kasus. COVID-19 ditularkan dari seseorang yang terkena virus SARS-CoV-2 ke orang lainnya. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet atau tetesan air hidung, mulut, atau bagian lain dari tubuh manusia. Penularannya dapat terjadi pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Seseorang juga dapat terinfeksi COVID-19 tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Ini alasan betapa pentingnya untuk menjaga jarak kurang lebih 1 meter dari orang lain. Droplet juga dapat melekat atau jatuh pada benda di sekitarnya, kemudian menularkan penyakit pada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi droplet penderita. Bila tangan kita terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka kita dapat terinfeksi COVID-19 ini. Ini adalah alasan pentingnya mencuci tangan secara teratur, memakai sabun, dan memakai hand sanitizer. Poin ketiga adalah pengaruh COVID di bidang ekonomi. Hadirnya pandemi telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah menjakiti lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan. Pada bulan Maret 2020, setidaknya 35.000 orang telah meninggal dunia. Namun, upaya penghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penularan kemiskinan berapa tahun kebelakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. 1 dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara signifikan. Dampak negatif terhadap keadaan sosial, ekonomi, dan pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. Poin keempat adalah cara mencegah COVID-19. 1. Selalu jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter, meskipun mereka tidak dampak sakit. 2. Kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan jika pembatasan fisik tidak dikemungkinkan. Ketiga, sebaiknya pilih ruangan terbuka dan berventilasi
Buka jendela jika berada di dalam ruangan. 4. Cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan seperti hand sanitizer. Yang kelima, ikut vaksinasi ketika giliran Anda. Ikut panduan setempat terkait vaksinasi. Keenam, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan tangan atau tisu. Yang ketujuh, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.